Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya ingin membuat program tentang bedah buku tentang surat Al-Mulk. Rencananya 30 pertemuan atau 30 hari. Untuk mengetahui buku Al-Mulk ini kita perlu mengetahui pengantarnya ya, supaya jelas apa sih Al-Mulk itu. Pengantarnya buku ini adalah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan sesuai dengan takaran dan ketentuannya. Penyebutan kematian lebih awal dari kehidupan karena di dasarnya kita sebagai manusia berasal dari kematian, yaitu ketiadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu. Kemudian Dia akan mematikan kamu. Dia akan menghidupkan kamu kembali dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Keindahan redaksi ayat di atas diantaranya menggunakan konjungtor atau kata sambung huruf fa dan summa. Konjungtor kedua summa memberikan jeda waktu yang lebih lama dari konjungtor yang pertama, fa. Allah menciptakan manusia dari ketiadaan menjadi ada di dunia ini begitu cepat dan mudah. Kemudian menghidupkan di dunia ini lanjut pada tahapan berikutnya, kematian. Sesuai ajal masing-masing. Sebagaimana manusia berada dalam kuburnya untuk sampai dibangkitkan setelah kiamat. Memiliki jeda waktu yang lama karenanya menggunakan summa. Sesiapa yang berani hidup maka bersiaplah mati. Kehidupan dunia tidak terulang lagi. Artinya tidak ada kesempatan hidup kedua kali di dunia yang sama. Kecuali berpindah ke tempat berikutnya, alam barzah, alam akhirat. Hidup di dunia ini bersifat sementara sehingga disamakan dengan singgah atau mampir. Maka kesempatan sesaat ini terasa singkat karena dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang kekal lamanya. Maka agar hidup bisa berjaya dan baik, maka persiapan dan perbekalan harus dipersiapkan. Kehebatan manusia tidak diukur dari berapa lama ia hidup di dunia, melainkan sebaik apa amal perbuatan semasa hidupnya. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, karena ia tidak luntur dimakan zaman dan tempat. Allah menyiapkan seluruh kebutuhan hidup manusia berupa materi yang terlihat dan tidak terlihat. Berapa banyak oksigen yang sudah terhirup dan terbuang dari manusia? Berapa banyak air yang dikonsumsi tiap harinya? Berapa banyak tanaman yang dimanfaatkan memenuhi kebutuhan pangan manusia? Maka dalam konsep Islam, semua itu disediakan oleh Allah. Dialah Allah yang maha berkah, Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dari perjalanan kehidupan ini kita belajar dari surat Al-Mulk bahwa mengindahkan peringatan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada kita adalah kewajiban beriktiba atau mengikutinya, yaitu menjadi hamba yang beriman. Ancamannya sudah jelas dalam surat Al-Mulk ayat 6 sampai 11. Sebaiknya kita yang mendengarkan peringatan, kemudian mengikutinya dalam ketaatan, takut kepada Allah tanpa melihatnya, akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Selamat membaca keindahan uraya pada tiap ayatnya. Selami kedalaman tadaburnya yang sangat berhubungan dengan realita di sekitar kita. Itu pengantar. Kemudian tentang Al-Mulk, ya sebelum kita membahas ayat demi ayatnya, sebelum lebih jauh, ini di dalam buku ini kita intinya itu bedah buku sebenarnya ya. Sebelum lebih jauh tentang Al-Mulk,
Berawal dari rasa penasaran dengan surah ini, seolah memang menjadi sebuah surah yang begitu istimewa. Sebab Rasulullah SAW ada suatu surah dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu Tabarakallahu biyadil mulk, surat Al-Mulk, ya. HR hadis riwayat Tirmizi 2891. Kemudian surah ini disebut sebagai surat Al-Munjiyah, Al-Ma'niyah, surat penyelamat, terutama penyelamat dari siksa di alam kubur. Dalam sebuah riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika seseorang di dalam kuburnya didatangkan azab, maka kedua kakinya berkata, kalian tidak bisa menjangkaunya karena ia dahulu membaca surat Al-Mulk. Lalu datangkan dadanya atau perutnya berkata, ya, dadanya atau perutnya berkata, kalian tidak bisa menjangkaunya karena ia dahulu membaca surat Al-Mulk. Lalu didatangkan kepalanya dan berkata, kalian tidak bisa menjangkaunya karena ia dahulu membaca surat Al-Mulk. Ia berkata, maka ia surat Al-Mulk tadi adalah pelindung atau penjaga, dan di dalam Taurat juga surah Al-Mulk. Barang siapa yang membacanya pada malam hari, maka ia telah melakukan banyak hal yang panjang. Alam kubur adalah sebuah alam kepastian yang pasti banget kita akan tinggal di sana dalam kurun waktu yang sudah Allah tetapkan. Kemudian kita sudah belajar bahwa di alam kubur selain ada nikmat kubur, juga ada kubur yang begitu mengerikan siksanya. Masih mending di neraka disiksa ada temannya. Kalau di alam kubur itu serem sekali. Kalau sampai disiksa, disiksanya sendiri. Sebuah analogi yang gak bisa kita anggap benar, ya, tapi ada kalanya memang dihukum rame-rame itu rada rasanya ringan dibandingkan dihukum sendiri. Ibnu Abbas pernah menceritakan hal ini, yaitu tentang suatu ketika ada seorang sahabat yang membuat tenda yang dia tidak tahu ternyata dia sedang membuat tenda di atas kuburan. Kemudian dari sana ternyata terdengar ada yang membaca surat Al-Mulk dari awal sampai akhir. Setelah itu sahabat tersebut menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang dialaminya. Mendengar hal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia adalah penghalang, dia adalah penyelamat yang menyelamatkan dari siksa kubur. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2890. Buat kita-kita yang mungkin masih belum hafal semua 114 surah di Al-Quran, lalu kalau menghafal pun biasanya dari surat-surat favorit dulu, nah berangkat dari keutamaan yang ada di surat Al-Mulk, kalau bisa kita hafalin surat Al-Mulk sebelum kita mati dan masuk di alam kubur nanti. Sebuah riwayat juga dari Jabir menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak akan tidur hingga beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, surat As-Sajdah, dan juga Tabarakalladzi biyadil mulk, surat Al-Mulk. Ini hadis riwayat Ahmad. Alasan kenapa buku ini dikasih judul, ini adalah 39 Make a Closure. Berangkat dari apa yang terus di atas, selain karena jumlah ayat Al-Mulk ini 30, ternyata surat ini juga menjadi sunnah untuk membaca surat Al-Mulk di setiap malam sebelum tidur. Bahkan para sahabat tuh kalau bisa bukan hanya ngebaca, tapi jadilah sahabatnya surat Al-Mulk. Closer banget deh. Iya, kalau di buku ini ya 30 Day Makes a Better sebelumnya berisi tentang insight ringan setiap ayat yang dipilih pada masing-masing juz. Di buku yang kamu baca kali ini memang berbeda, akan kita ambil insight ringan dan kripsi dari masing-masing ayat Al-Mulk. Kemudian disclaimer-nya adalah bahwa buku ini bukan membahas full apa yang ada dalam ayat tersebut, tetapi hanya secercah
atau hanya mengambil setetes dari lautan samudra hikmah yang ada pada ayatnya. Iya, bisa dibilang tuh ya hanya kayak nyicipin gitu loh sedikit apa yang ada pada masing-masing ayat dalam surat Al-Mulk. Sebenarnya buku ini seperti challenge ya, bisa enggak selama 90 malam. Kita tuh coba konsisten tuh baca Al-Mulk sebelum tidur, lalu biar lebih semangat. Setiap malam kita baca insight yang ada di dalam buku ini. Kamu berani nggak terima tantangan ini? Kalau kamu rasa tertantang, mari berani setiap malam baca Al-Mulk sebelum tidur, apalagi sampai kelar 30 malam ini. Nanti kabarin ya dengan update stories Instagram. Nah, itu tentang pengantarnya. Nanti tiap malam akan kita bahas satu ayat demi satu ayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.